Haleluya. Oh, Allah Sang Pemelihara, inilah yang menjadi tema khutbah saya. Kesempatan ini terambil dari Kejadian 1 ayat 29 sampai 30, berfirman Allah, "Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon yang buahnya berbiji itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segalanya tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Mazmur 84 ayat 4, bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Allah tidak saja menjadikan segala sesuatu, tetapi juga memelihara apa yang telah diciptakannya. Kepada Adam dan Hawa, manusia pertama yang diciptakannya itu serupa dan segambar dengan dirinya. Dan berfirman dalam Mazmur 104 ayat 27, semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Dari ayat-ayat ini, pertama, karena ia pemelihara segala sesuatu berasal daripadanya. Makan dan minum dari Tuhan. Mazmur 145 ayat 15. Mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Kesehatan dan umur panjang. Mazmur 91 ayat 5-7. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walaupun 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, dan tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Karir akan diberikan, makanan dikasih, dipelihara karir. Karir saya sebagai pendeta, karir saya sebagai penginjil, Tuhan akan tetap kasih. Walaupun kesulitan apapun, Ulangan 28 ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Kau lakukan dengan setia. Oh, luar biasa. Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pangkat, tadi karir itu ya etos, hasil dari etos kerja. Pangkat dan kedudukan. 1 Tawarikh 29 ayat 12, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Apalagi masa depan. Masa depan yang penuh dengan harapan. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Yang kedua, pelajaran yang kita ambil dari firman-firman tadi, ia pemelihara. Karena ia pemelihara, tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa sepengetahuannya.
Ia mengetahui rahasia hati. Mazmur 45 ayat 22. Masakan Allah tidak akan menyelidikinya? Karena ia mengetahui rahasia hati. Jangan coba-coba menyimpan hati busuk terhadap siapapun. Ya? Kembalikan semuanya. Dan akhirnya kamu akan tidur di ranjang yang paling mahal. Yaitu ranjang rumah sakit. Ranjang kematian. Ia mengetahui segala rancangan baik maupun jahat. Mazmur 94 ayat 11. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia. Sesungguhnya sia-sia belaka. Silakan kamu punya rancangan jahat terhadap saya. Hai MUI. Enggak kecil sedikit pun. Ia mengetahui segala aktivitas. Mazmur 149 ayat 2. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Tuhan tahu semuanya. 2 Raja-Raja 19 ayat 27. Aku tahu jika engkau bangun atau duduk, jika keluar atau masuk, atau jika engkau mengamuk terhadap aku. Jadi jangan coba-coba ngamuk sama Tuhan ya. Nggak boleh. Kita tidak dapat bersembunyi dari pandangan matanya. Mazmur 139 ayat 7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Nggak bisa. Mau kabur kemana? Yang poin yang ketiga, karena ia pemelihara, kepada dia kita harus menaruh iman, harap, dan kasih kita untuk mendapatkan pemeliharaan. Bangun tadi saudara-saudara, saya tidak lupa. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu Tuhan sudah senang sekali dengan ucapan kayak begitu, saudara-saudara. Tidak pada ilah dan Allah lain. Nggak boleh. Jangan kamu melarikan diri, pengharapan dan ibadahmu, mukamu lari dari hadapan dia. Ulangan 17 ayat 2-7. Apabila di tengah-tengahmu salah satu tempatmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu dengan melangkahi perjanjiannya, dan yang pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, atau kepada matahari atau bulan atau segenap tentara langit, hal yang telah kularang itu, dan apabila hal itu diberitahukan atau terdengar kepadamu, maka engkau harus memeriksanya baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di antara orang Israel, maka engkau harus membawa laki-laki dan perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar ke pintu gerbang. Kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai ngek. Atas keterangan 2-3 orang saksi haruslah mati dibunuh. Orang yang dibunuh mati atas keterangan 1 orang saksi saja, janganlah ia dihukum mati. Saksi-saksi itulah yang pertama-tama menggerakkan tangan mereka untuk menyelesaikan hidupnya. Kemudian seluruh rakyat, demikianlah harus kau hapuskan apa yang jahat dari tengah-tengahmu. Nah, para mu'alaf ini, saudara-saudara, sudah melanggar ayat ini, maka YouTube akan menyelesaikan hidup manusia kayak begitu. Si Dondi kayak begitu, saudara-saudara. Irene, ya kain-nama, kain-kain kayak begitu, saudara-saudara. Engkau akan merasakan akibatnya. Tidak boleh pada manusia. Yeremia 17 ayat 5-7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan yang baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi saya tidak salah
ketika saya terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak boleh juga ada kekuatan pada diri sendiri. Amsal 21 ayat 31, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Hosea 10 ayat 13, kamu telah membajak kefasikan, telah menuai kecurangan, telah memakan buah kebohongan, oleh karena engkau telah mengandalkan diri pada keretamu, pada banyaknya pahlawan-pahlawanmu. Jadi saudara-saudara, serahkan sepenuhnya karena Yesus adalah pemelihara kita. Haleluya, terima kasih Bapak untuk firman-Mu, untuk penjelasan yang ringkas renungan ini Tuhan. Kau naik ke surga dan menyiapkan tempat bagi kami, dan kami tidak akan telantar di surga ataupun di neraka. Kami tidak akan ada di sana karena Engkau telah menyiapkan, dan janji-Mu ya dan amin. Janji Tuhan adalah janji yang pasti. Terima kasih Tuhan, kami tidak beriman insya Allah, tetapi kami pasti iman ini bekerja dan berkarya. Terima kasih, kami terus akan mempersembahkan segala sesuatu yang kami miliki bagi kemuliaan nama-Mu. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.